我係最好嘅軍人。Halo para kabut setiawan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mimin Step. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang dibintangi oleh amang-amangan saya, yaitu Mamang Jet Li, yang dimana beliau membintangi sebuah film yang berjudul Bodyguard from Beijing. So, tanpa banyak spoiler di awal, mari lembekkan posisi duduk Anda, lalu rapikan dalaman mantan itu pun kalau punya, dan mulai. How's the weather over there? Cerita diawali dengan sebuah simulasi penyelamatan oleh seorang pria terhadap kliennya yang saat itu dalam keadaan terancam. Diketahui pria ini bernama John Chang. Dia adalah seorang pasukan elit yang berasal dari Cina. Dari hasil simulasi tersebut, sang atasan memberitahu Chang agar tidak melakukan penyelamatan secara barbar, karena itu dianggap akan membahayakan keselamatan kliennya. Dikarenakan Chang seorang murid yang sangat baik dan selalu tepat waktu bayar SPP, lantas sang atasan memberinya kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas yang diminta oleh seorang pria yang bernama James. Diketahui beberapa hari ke belakang terjadi sebuah pembunuhan oleh seorang ketua mafia yang saat itu dilihat oleh 3 saksi. Namun 2 di antaranya harus mati, kemudian tersisa 1, yaitu Michelle, pacar dari si James. Oleh sebab itu, James meminta Chang untuk menjaga pacarnya selama sidang kasus ini belum mulai. Dalam kasus ini, Chang dibantu oleh 2 orang polisi setempat yang doyannya suka bermain slot bernama Long dan Ken. Sesampainya di sana, Chang mulai melakukan analisis di setiap ruangan. Tujuannya untuk mempermudah tugasnya. Kemudian Michelle yang tidak terima karena kamarnya harus dipasang CCTV membuatnya berontak karena ia menganggap Chang telah melanggar privasinya. Keesokan harinya, Chang mulai melakukan tugas pertamanya dengan mengantarkan Michelle ke suatu sekolah. Dikarenakan Michelle seorang guru, Chang secara konyong-konyong meminta kepala sekolah untuk memberikan Michelle cuti selama 1 minggu. Hal itu bertujuan demi keselamatannya. Michelle yang mulai kesal atas sikap Chang, lantas menelpon James. Di sana ia meminta James agar Chang tidak lagi menjaganya. Namun James yang peduli terhadap keselamatan sang pacar, lantas ia pun tidak menuruti permintaan Michelle. Di sisi lain terlihat ketua mafia meminta anak buahnya agar lebih cepat menyingkirkan Michelle. Hal itu demi kelangsungan hidupnya. Singkat waktu, tibalah di hari persidangan akan dimulai. Namun mereka malah menerima kabar buruk bahwa bos mafia saat ini sedang sakit. Oleh sebab itu, sidang akan dilaksanakan bulan depan. Kemudian Michelle meminta Chang untuk pergi karena tugas untuk menjaganya hanya 1 minggu. Dikarenakan tidak ada lagi pilihan lain, Chang memilih untuk mengalah dan pergi dari rumah itu. Kemudian ia yang selama 1 minggu hanya berdiam diri saja di rumah dan merasa situasi sudah aman, lantas pergi untuk berbelanja di sebuah mall. Tanpa Michelle sadari, di situ sudah banyak sekali anak buah si mafia yang sewaktu-waktu siap untuk membunuhnya. Di sisi lain, si adik pun harus diejek oleh teman-temannya.
dikarenakan pistol yang ia bawa hanyalah pistol mainan. Lalu si adik yang tidak terima lantas pergi untuk menukar pistolnya dengan pistol Low. Kemudian ia tunjukkan kepada teman-temannya. Kembali kepada Michelle, di saat ia sedang asik-asik mencoba sebuah pakaian, tiba-tiba salah satu anak buah si mafia mencoba untuk membunuhnya. Untungnya hal itu digagalkan oleh Chang. Dari situ terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. Bahkan situasi pun makin kacau. Tak kala teman si Ade tak sengaja menarik pelatuk dari pistol yang dibawanya. Dari kejadian itu, polisi Low pun harus menerima beberapa kali tembakan. Untungnya, ia masih bisa diselamatkan oleh Chang. Kemudian, Chin pun berpindah kepada seorang pria yang bernama Samsul. Pada saat itu, ia memaksa mengambil mayat adiknya yang berada di rumah sakit. Dan faktanya, dulu Samsul ini adalah seorang veteran perang yang saat ini ia bekerja untuk bos mafia. Lalu Samsul ditugaskan untuk membunuh Michelle sekaligus balas dendam atas kematian adiknya. Singkat waktu, pada saat ulang tahun, Michelle kedatangan James yang mengajaknya untuk pergi makan malam ke sebuah restoran. Di sana, James pun merasa bahwa sifat pacarnya telah berubah semenjak kedatangan Chang. Lalu saat berada di rumah, Chang mulai digoda oleh Michelle. Bahkan, Chang diberi sebuah hadiah berupa jam tangan. Kemudian Michelle yang sudah tidak tahan lantas nekat untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Chang. Parahnya, Michelle yang sudah menangkap sinyal-sinyal pengenceritan lantas mengajak Chang untuk melakukan peradukan mekanik. Namun Chang yang kuat akan godaan Saiton serta taat akan bayar pajak membuatnya kuat akan godaan itu. Yang pada akhirnya Chang pun pergi, walau dalam isi hatinya ia pun juga mau. Kemudian Chang bertemu dengan Low. Di sana, Low menceritakan soal kehidupannya, dari mulai muda hingga mempunyai anak. Di tengah perbincangan tersebut, bunyilah alarm bahaya. Namun Chang yang kapok dan menganggap itu hanya akal-akalan Michelle, lantas menghiraukannya. Akan tetapi, di saat suara tembakan berbunyi, ternyata anak buah si mafia sudah berada di rumah. Dari situ terjadilah baku tembak yang mengakibatkan si Ken harus mati. Dikarenakan anak buah si mafia makin banyak, Chang melakukan suatu rencana dengan cara membocorkan gas di dalam rumah. Dan hal itu membuat semua orang tidak menggunakan pistol.
Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Chang dan Samsul. 我行翻出去。 Di saat Chang hampir mengalahkan Samsul, ia yang melihat sang adik dalam keadaan berbahaya membuat Chang harus terkena tusukan di bagian dada sebelah kiri. Di saat situasi makin tegang, datanglah si James. 你老實俾幾多錢你，我照數3倍俾你。只要你唔可以想殺佢，我可以付出任何嘅代價。 Kemudian di saat Michelle ingin ditembak, dengan sigap Chang melindunginya hingga terjadilah pertukaran kenok di antara Samsul dan Chang. 你好有用嘅。 Di akhir cerita, Chang pun pergi lagi ke Cina untuk melanjutkan pelatihannya. Kemudian ia memberikan sejumlah uang kepada Lau untuk keperluan anaknya dan memberi pesan jangan main slot mulu kalau enggak WD. Kemudian Michelle pun diberikan sebuah hadiah berupa jam tangan. Lalu cerita pun tamat. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah tetaplah bermain slot walaupun belum WD. Saya Mimin Step mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.